Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah salat Isya dan tarawih, as-shaimin was-shaimat wal qaimin wal qaimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita sudah menyempurnakan 10 hari pertama bulan suci Ramadan tahun ini, dan malam ini malam ke-11. Sebelum kita mengakhiri Ramadan ini, nanti di ujung kita ada kewajiban lain, yaitu zakatul fitri. Sebenarnya istilahnya zakatul fitri ya, tapi lebih terkenal dengan zakat fitrah bahasa kita. Tapi kalau kembali ke bahasa Arabnya zakatul fitri, kayak Aidil Fitri, bukan Aidil Fitrah. Ya, kembali kepada kesucian. Mudah-mudahan kita bisa sempurnakan seluruh rangkaian ibadah, terutama yang termasuk dalam rukun Islam. Salam dan salam juga senantiasa terlimpah tercurah, senantiasa buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan tetap memberikan syafaat kepada umat di hari akhirat, dan semoga kita termasuk di antara yang memperoleh syafaat tersebut. Zakat termasuk rukun Islam. Islam maknanya istislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenapa bersyahadat? Kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengikuti kehendak Allah, ya, mengorbankan kehendak kita, itu Islam. Kita ingin harta kita untuk kita gunakan yang lain. Allah memerintahkan kita untuk menggunakannya sesuai ketentuan Allah, maka kita ikutin ketentuan Allah, itu Islam. Menyerahkan diri, ya, menyerahkan kehendak Allah, memenangkan kehendak Allah atas kehendak semua yang lain, itu Islam. Nah, karena itulah selain puasa, zakat termasuk rukun Islam. Artinya kita pun menyerahkan diri untuk mematuhi diperintahkan zakat, oke. Dan itu tidak berat sesungguhnya. Kenapa? Zakat hanya untuk orang yang mampu dan kaya, yang hartanya sampai nisab dan telah disimpan setahun. Nah, kalau kita bicara zakat fitrah, ya enggak, nisabnya cuma orang yang memiliki kelebihan makanan untuk besok sebelum hari raya Idul Fitri, itu nisab zakat fitrah. Itu zakat paling rendah, zakat fitri itu. Banyak orang yang menganggap zakat itu hanya zakat fitrah. Setelah dia selesaikan zakat fitrah, dia tidak berzakat yang lainnya. Ini salah persepsi ya. Jadi zakat fitrah itu zakat terkecil sesungguhnya. Ada zakat yang lainnya, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, kalau punya tabungan, zakat tabungan, ada peternakan, zakat peternakan, ada pertanian yang menghasilkan biji-bijian, beras, dan lain-lain, ada zakat pertanian. Nah, itu zakat yang jauh lebih besar dari sekedar zakat fitrah. Zakat itu definisinya adalah az-zakatu ismun lima yukhrijuhul insanu min haqqillahi ta'ala ilal fuqara, yaitu nama atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia yang merupakan hak Allah. Jadi zakat itu hak Allah Ta'ala untuk seluruh orang fakir miskin. Itu hak Allah. Jadi zakat termasuk, kalau tidak melaksanakannya, itu hutang kepada Allah. Karena itu zakat termasuk yang harus dikeluarkan kalau orang mau bagi waris, keluarin zakat dulu, baru dibagi warisnya, karena itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasumiyat zakatun, dinamai zakat, kenapa? Karena sifatnya itu ya
Fiha min rojail barokah. Di situ menginginkan banyak barokah. Dengan zakat itu tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Wa tanmiyatuha bil khairat, menumbuhkan banyak kebaikan. Nah, karena itu fa innaha ma'khudhatun minaz zakah. Ya, karena itu dia diambil dari kata az-zakah. Zakat itu hanya annama, bukan annama air, annama tumbuh, wa taharah bersih, wal barokah berkah. Jadi kata zakat itu sendiri mengandung makna tumbuh, suci, berkah. Jadi siapa yang tidak berzakat hartanya tidak tumbuh alias bangkrut. Tidak bersih alias banyak najisnya. Tidak barokah, banyak ruginya. Itu makna zakat secara bahasa, tumbuh, suci, barokah. Jadi kita mensucikan diri kita, mensucikan hati kita, tapi kita pula harus mensucikan harta kita dengan berzakat. Ya tadi, zakat itu tumbuh. Coba Allah janjikan tumbuh. Secara umum disebut dengan istilah infak misalnya. Tumbuh. Apa Allah perumpamakan? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Orang yang infak fi sabilillah itu seperti menanam satu biji. Nah, kalau tanam biji di tanah yang subur, tumbuh tidak dia? Tumbuh, dan ini hasilnya kata Allah, satu biji itu ambatat sab'a sanabil. Menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap tangkai ada buah 100. Jadi dari satu biji jadi 700 buah. Padahal angka 700 itu belum tentu di atas 600, di bawah 800, tapi saking banyaknya buah. Tumbuh tidak? Tumbuh. Jadi harta dizakatin tumbuh. Ini indikator bahwa orang yang berzakat itu orang yang akan kaya raya. Pertama, dia sudah kaya karena kena kewajiban zakat. Nggak mungkin dia kena kewajiban zakat kalau tidak kaya. Jadi orang yang berzakat itu orang yang memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pokok. Kalau dia nggak memenuhi kebutuhan pokok, dia tidak wajib zakat, malah dia terima zakat. Jadi sebenarnya ajaran Islam menyuruh kita menjadi kaya raya, disuruh berzakat. Setelah itu, setelah kaya berzakat, kata Allah, infakmu itu, yang secara umum infak, secara khusus di zakat ya, itu wajibnya, akan menumbuhkan ratusan kali lipat dari yang kau berikan itu. Sudahlah dengan berzakat itu karena kaya, tambah kaya lagi, bisa 700 kali lipat, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Masih Allah lipat gandakan lagi. Wallahu, ya, dan Allah maha luas karunia, wasi'un alim, maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Tak terbatas. Makanya zakat annama, tumbuh. Wal barokah, berkah. Wat tahara, bersih hartanya. Sebenarnya zakat itu bukan menyerahkan. Ada sistem. Zakat itu dihitung orang lain. Sebenarnya begitu. Yang menghitung petugas Baitul Mal. Yang sering kita sebut amil. Bukan hamil. Hamil itu pakai H. Ini nggak pakai H. Ain, amil. Jadi kita itu serahkan. Nih, data kekayaan saya. Di mana yang kena zakat. Nah, langsung kena sekian. Bukan orang datang. Selama ini kan begitu. Datang kepada dia zakat. Ini zakat saya. Dia serahkanlah 1 juta. Padahal dari mana dia tahu zakatnya 1 juta? Mungkin jangan-jangan itu zakat fitrah yang dia uangkan. Nah, berarti dia belum mengeluarkan apa-apa. Harus pahami itu. Dalam konsep zakat itu bukan menyerahkan, tapi diambil dengan paksa. Khudh min amwalihim. Ambil dari harta orang kaya itu, kata Al-Quran. Apa yang diambil? Sodakotan. Sodakoh bermakna zakat, karena ada perintah. Jadi kalimat sodakoh bermakna zakat kalau ada perintah. Khudh perintah, maka kalimat sodakoh artinya zakat. Ambil, kata Allah. Jadi penguasa ambil itu. Kenapa? Kalau dia yang menyerahkan nggak sesuai dengan semestinya. Dan besarannya nggak juga besar, kecil sekali. Hanya 2,5% saja. Kecil 2,5% itu masih bersih buat dia 97,5%. Berarti orang punya uang 100 juta, zakatnya cuma 2,5 juta. Dan dia masih punya 97,5% untuk ngapa-ngapain, untuk belanja, untuk makan, untuk pokoknya beli yang enak-enak juga bisa. Hartanya bersih. Tapi kalau nggak dikeluarkan yang 2,5%, bukan 2,5%, 100% hartanya menjadi kotor.
Jadi zakat itu fungsinya sebagai pembersih. Ya. Jadi orang yang tidak berzakat itu sebenarnya dia telah mengambil hak orang lain. Hak siapakah yang diambil? Insya Allah akan kita lanjutkan pada bagian kedua tentang zakat esok hari. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.